Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkobar Tanpa Membakar. Berkobar tanpa membakar. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat ketiga sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah kebenaran firman Allah bahwa hidup itu harus proporsional, harus seimbang, dan memahami apa yang namanya bernama prioritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita memahami dalam Kisah Rasul pasal kedua berbicara tentang turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Dan Tuhan menunjukkan sebuah tanda di mana Roh Kudus datang menghinggapi setiap para murid-muridnya, yaitu orang-orang Galilea yang firman Tuhan katakan. Dan mereka diberikan sebuah tugas untuk menyatakan dan menyampaikan kerajaan Allah, kebenaran Injil kepada orang-orang banyak yang sedang berkumpul pada waktu itu, yaitu hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mempelajari tentang peran Roh Kudus yang melanjutkan akan misi daripada keselamatan Kristus di dalam menyertai, sekalipun di dalam Allah Tritunggal, peran Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak tetap adalah bersama-sama. Namun kita memahami cara Allah untuk menyampaikan kebenaran adalah memakai bahasa-bahasa yang kita mengerti, yang kita pahami. Karena manusia masih terikat dalam konsep waktu, konsep ruang, sehingga perlu menyatakan kebenaran itu yang dipahami juga oleh manusia. Namun seringkali manusia memahami tentang Allah Tritunggal di dalam konsep ruang. Kalau Allah Bapa ada di surga berarti tidak ada di bumi. Atau manusia seringkali memahami konsep waktu. Kalau Yesus naik ke surga, berarti Yesus tidak ada di dunia. Yesus sudah terangkat ke surga. Tidak demikian sahabat seperjalanan. Namun kita tidak akan membahas yang lebih kepada hal yang teologis, namun berbicara tentang sebuah tema, yaitu berkobar tanpa harus membakar. Kita tahu dengan jelas kehadiran Roh Kudus dengan nyala api yang hinggap pada mereka. Bentukannya seperti apa? Berarti hinggap itu artinya menyentuh. Dan ini adalah tanda mujizat yang diberikan oleh Allah di dalam Allah Roh Kudus untuk menyatakan sebuah materai bahwa setiap murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan kerajaan Allah ke dalam dunia ini, dan mereka tidak terbakar. Itu prinsipnya. Sehingga di dalam hal ini sahabat seperjalanan, Allah Roh Kudus memberikan kebaikan di dalam rencana keselamatan kepada seluruh umat manusia di dalam keesaan Allah Tritunggal, memberikan semua yang serba proporsional. Kita tahu dengan jelas kalau sesuatu yang dihinggapi oleh api, maka itu akan terbakar. Namun yang menarik, Alkitab mengatakan hinggap yang berupa api. Mungkin kita berpikir itu bukan api seperti api fisik, namun kita boleh mengambil pelajaran di dalam hal ini. Tatkala kebaikan-kebaikan yang kita berikan, maka seharusnya jangan sampai itu membakar orang. Sahabat seperjalanan, bagaimana mungkin ada kebaikan yang bisa membakar orang lain? Kita belajar yang paling sederhana dalam lingkup yang paling kecil, keluarga kita. Tatkala orang tua mengasihi anak secara berlebihan, maka itu akan membakar anak. Anak menjadi terlalu berenergi, anak menjadi lupa diri, anak menjadi tidak tahu batasan, anak menjadi berpusat diri dan sulit untuk menghargai orang lain. Anak hanya bisa mengutarakan keinginannya dan keinginannya harus diikuti, namun dia tidak pernah belajar peduli, dia tidak pernah belajar empati dan simpati kepada kebutuhan orang lain. Artinya,
Di dalam semua aspek itu perlu dengan cara yang proporsional dan tepat waktu. Kita tahu dengan jelas bahwa bagaimana Yesus tatkala menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang sakit, tidak semuanya disembuhkan. Karena Allah apa? Allah punya maksud dan rencana, baik untuk yang disembuhkan maupun untuk yang tidak disembuhkan. Allah punya maksud dan rencana yang kita tidak pahami. Namun rancangan dan rencana Allah dan maksud Allah itu adalah demi kebaikan. Namun manusia sulit untuk memahami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa contoh lain tentang selain contoh anak? Tatkala kita ingin melayani dengan berkobar-kobar luar biasa, ingat jangan sampai membakar, bahkan mungkin orang menjadi antipati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya punya beberapa grup WhatsApp dari teman-teman sekolah. Kalau saya pribadi adalah seorang pendeta, mungkin orang akan maklum kalau menyampaikan sesuatu kebenaran, dan itu tentu tidak secara berlebihan. Hanya menyampaikan renungan harian, dan memang harus harian, bukan mingguan atau bulanan. Kalau mingguan bulanan berarti renungan mingguan atau renungan bulanan. Namun ada beberapa teman yang kemudian dikoreksi dan dikritik oleh teman yang lain. Jangan terus bicara hal-hal rohani, jangan terus kirim-kirim ayat-ayat Alkitab. Ini ada orang yang sedang mengalami kesusahan, apa tindakan nyatamu? Ini ada gempa yang ada di Cianjur, apa tindakan nyatamu? Apa kepedulianmu? Mereka butuh tempat pengungsian, mereka butuh memperbaiki rumahnya, mereka butuh untuk dapat kekuatan, bukan dikirim ayat-ayat Alkitab dan renungan-renungan. Sahabat seperjalanan, seakan-akan ini adalah sebuah sikap ekstrim yang tentunya praduga dan prasangka buruk seperti ini pun saya kurang setuju. Namun, tatkala kita berbuat kebaikan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, maka bisa menimbulkan orang itu antipati. Karena kebaikan tidak hanya diucapkan, disampaikan dalam bentuk tulisan, dalam kiriman-kiriman video, dalam lebih banyak berbicara tentang hal-hal rohani. Namun kebaikan itu jangan sampai membakar orang, yang kemudian menghanguskan orang, yang menimbulkan antipati. Kebaikan itu sebagaimana Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus seringkali berkhotbah di dalam pelayanannya, namun kalau kita boleh melakukan berapa persentase antara tindakan yang Yesus lakukan dengan ucapan yang diucapkannya, saya mempercayai lebih banyak tindakannya, lebih banyak bekerjaannya, lebih banyak daripada satu bentuk yang berangkat daripada menolong orang itu secara holistik. Sebelum Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, Yesus menyembuhkan dulu si lumpuh, Yesus mencelikakan dulu si orang buta, Yesus kemudian menerima Matius si pemungut cukai, Yesus melakukan pembelaan kepada wanita penjina, dan kemudian Yesus memberikan apa yang menjadi yang mereka butuhkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah api semangat kita di dalam hal-hal rohani agar tidak menjadi sebuah sikap ekstrim, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi sebuah kesombongan rohani, bahwa saya lebih baik dari dia, saya lebih banyak tahu, saya lebih rohani, saya lebih dekat Yesus daripada engkau, saya lebih mengenal firman Allah daripada dirimu. Maka kita sedang menjadi pendosa Allah dengan cap spiritual yang melekat pada diri kita. Dan cap spiritual itu sesungguhnya bukan dikenakan orang lain, tapi dikenakan oleh diri kita sendiri dan menilai kita sebagai orang-orang yang penuh dengan api Roh Kudus. Namun sesungguhnya kobaran kita itu membakar orang lain, bukan memberi kehangatan dan bukan memberi jalan keluar. Mari sahabat seperjalanan belajar hidup agar hidup kita memiliki api semangat menjalankan kehendak Tuhan, tapi jangan sampai membakar orang lain. Kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, jadikan kami memiliki api semangat menjalankan kebenaran firman Allah, namun secara proporsional, jangan sampai membakar dan menimbulkan antipati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap semangat hidup di dalam Tuhan, namun bersikaplah dengan bijaksana, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.